jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Yang artinya adalah dia tetap mengingat jemaat yang sudah dilayani. Artinya adalah dia selalu mendoakan jemaat-jemaat yang sudah dilayani. Itulah sebabnya hamba Tuhan yang sejati adalah hamba Tuhan yang mendoakan orang-orang yang dia layani. Ya, shalom saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Pagi Sabu Kopak Channel. Nah saudara, pada video kali ini kita akan berbicara tentang jauh di mata dekat di hati. Wah, ini artinya apa ini saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Apakah Alkitab sudah pernah berkata seperti itu? Nah, perkataan seperti ini seringkali diucapkan oleh orang-orang yang sedang LDR-an. Mungkin karena pendidikan atau mungkin karena masalah lain sudah jauh dari pasangannya, sehingga ketika ditelepon atau mungkin dalam SMS atau mungkin dalam chat mereka sering mengucapkan jauh di mata dekat di hati. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalimat seperti ini juga yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang dia layani, yaitu di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Wih, luar biasa saudara yang diberkati Tuhan. Ini adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang telah dipilih, yang telah ditentukan, dan yang telah diurapi oleh Allah sendiri. Pada saat dia melakukan dosa atau dia melakukan penyerangan terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu, dia melakukan kejahatan, dia membenci orang Kristen, tetapi luar biasa Tuhan memanggil dia, Tuhan memilih dia, dan Tuhan menjadikan dia sebagai rasul, sehingga dia melayani di Asia Kecil dan sampai ke kota-kota lain. Oleh karena itu dalam bagian ini, pada jemaat yang dia rintis, yaitu di jemaat Tesalonika, dia mengatakan bahwa jauh di mata dekat di hati, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Yang artinya adalah dia tetap mengingat jemaat yang sudah dilayani. Artinya adalah dia selalu mendoakan jemaat-jemaat yang sudah dilayani. Itulah sebabnya hamba Tuhan yang sejati adalah hamba Tuhan yang mendoakan orang-orang yang dia layani. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin saudara saat ini bukan hamba Tuhan yang melayani di mimbar, atau mungkin hamba Tuhan yang melayani di mana-mana, tetapi saudara mungkin saat ini sudah menjadi anak Tuhan, berarti itu adalah sudah menjadi hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang melayani di mimbar adalah hamba Tuhan, lalu saudaranya hamba siapa? Nah, ini adalah menjadi pertanyaan bagi kita semua. Sebenarnya Tuhan sudah menjadikan kita hamba. Yang dulunya kita hamba dosa, yang dulunya kita hamba iblis, sekarang sudah dijadikan sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, seharusnya kita mengingat, kita mendoakan, dan kita menasihati orang-orang yang kita layani. Nah saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya Paulus ini memiliki kerinduan untuk datang melihat mereka jemaat Tesalonika ini. Tetapi oleh karena situasi dan kondisi, oleh karena dia selalu dipenjarakan, sehingga tidak bisa datang untuk melihat jemaat yang sudah dilayani. Dan ketika kita melihat latar belakang daripada jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang sudah bertumbuh, jemaat yang sudah berbuah, dan bahkan sampai mereka kabar tentang mereka itu sudah tersebar di Akaya atau di daerah-daerah sekitar, sehingga Paulus ini sangat bersuka cita, dan Paulus ini memiliki kerinduan untuk datang melihat mereka, tetapi tidak bisa. Itulah sebabnya Paulus tetap mendoakan mereka, Paulus tetap merindukan mereka untuk melihat mereka. Oleh karena itu saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita pelajari dari Rasul Paulus ini? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebaiknya kita saling mendoakan, sebaiknya kita saling
dinasihati, sebaiknya kita saling mengingatkan satu sama lain. Supaya apa? Supaya iman kita tetap bertumbuh, kita terus berbuah, kita terus menghadirkan kerajaan Allah itu dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Dan jika teman-teman sudah diberkati oleh video ini, oleh firman Tuhan yang saya sampaikan ini, teman-teman tolong klik tombol subscribe yang ada di samping kanan warna merah itu, dan membagikan ke teman-teman lain supaya Injil terus diberitakan. Shalom, Tuhan berkati.